Yellow Melo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini ku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Ghost House. Hayu kita mulai. Seorang gadis berlari sambil berteriak minta tolong. Di saat dia tersudut, di depannya itu tampak ada perempuan setan yang muncul dan gerak-gerak seakan baru saja lahir dari gorong-gorong. Di depan ada setan dan di belakang tiba-tiba tangan-tangan keluar dari dinding untuk menahannya. Mau main keroyokan nih ceritanya. Setan itu mendekatinya dan memasukkan jarinya ke mulut gadis malang itu dan selanjutnya entah apa yang terjadi. Di tempat lain, sepasang kekasih bernama Jim dan Julie berlibur ke Thailand dan mereka dijemput seorang pria lokal yang bernama Gogo. Mereka sampai di hotel dan di depan hotel itu ada sebuah tempat kecil yang ditaruh semacam sajen dan menurut Gogo itu disebut rumah hantu di mana masyarakat lokal sengaja membuat rumah itu untuk dihuni para hantu dan melayani mereka dengan baik. Kalau sudah begitu, hantu tidak akan berkeliaran ke rumah orang-orang. Setelah check-in, mereka menempati sebuah kamar yang jendelanya tidak bisa dibuka. Udah gitu, kamar mandi ada tokeknya pula. Mereka juga tidak begitu mempermasalahkan dan bersenang-senang di kota tersebut. Ada sebuah tempat yang menarik perhatian Julie, yaitu pohon-pohon yang dipenuhi pernak-pernik dan patung juga rumah-rumahan kecil tadi. Dari semua yang tertempel di sana, rumah itulah yang menjadi pusat perhatian Julie, dan ketika dia ingin mengambil foto, seseorang yang berpenampilan seperti orang gila datang dan ngoceh nggak jelas lalu Julie pun pergi. Malamnya di saat mereka kembali ke hotel, ada dua pria yang memperkenalkan diri bernama Billy dan Robert yang mengajak mereka untuk sekedar nongkrong. Setelah itu mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain dan tidak sengaja Jim menjatuhkan koin di jalan keramat. Robert berkata menurut kepercayaan lokal itu menandakan kesialan. Jim dan Robert memutuskan untuk masuk ke bar, sedangkan Billy dan Julie lebih memilih untuk menunggu di luar. Billy memainkan peran seakan dia sedikit mengagumi Julie dan memintanya untuk menggerai rambutnya. Setelah beberapa saat, Robert berjalan keluar sedangkan Jim masih sedang di toilet. Sekarang Robert mengajak mereka untuk melihat rumah hantu yang lokasinya di pedesaan. Setelah Jim keluar, mereka segera berangkat ke tempat yang dimaksud. Nah, sebelum itu kain yang dipakai Julie untuk mengikat rambutnya tadi diambil oleh Billy. Setelah Jim dan Julie masuk ke mobil, Billy menarik Robert dan mengatakan dia tidak yakin dengan semua ini karena menurutnya Julie itu orang yang sangat baik. Julie juga bete setelah dia melihat bekas lipstik di bibir Jim. Akhirnya mereka berangkat dan di pertengahan jalan, Jim sempat sadar dan mengatakan mereka bahkan tidak mengenal kedua orang ini. Jadi agak berlebihan jika mengikuti mereka ke sebuah pedesaan di tengah malam buta. Julie yang sudah terlanjur bete lebih merespon Jim dengan mengesampingkan logika. Besoknya sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Robert berkata dia dan Billy akan memeriksa kembali apakah itu benar tempatnya, sedangkan Julie dan Jim akan menunggu. Julie yang kesal mengungkit kejadian semalam dan sekarang mereka saling tuduh-tuduhan. Di mana mereka masih saling berargumen, kedua pria ini berjalan menuju ke sebuah rumah hantu dan Robert meminta barang dari Julie yang Billy dapatkan semalam. Robert lalu memakai kain itu untuk membungkus sesuatu yang ada di rumah hantu tersebut. Kembali ke Julie. Dalam pertengkaran itu, dia sudah merasa muak dan melemparkan cincin pertunangan mereka lalu berjalan pergi. Jim mengejarnya dari belakang dan ceritanya Julie sudah bertemu dengan Robert dan Billy. Di sana ditemukan banyak sekali rumah hantu yang katanya adalah pemakaman rumah hantu. Julie terkesima dengan pemandangan di sana, bahkan dia belum ngeh kalau kain kepalanya itu dipakai untuk mengikat sebuah patung di salah satu rumah hantu. Robert menyuruh Julie untuk mengambil patung itu sebagai souvenir. Awalnya, Julie tidak mau tapi diyakinkan lagi yang akhirnya dia menyentuh patung tersebut. Di saat dia menyentuh itu, Robert dan Billy langsung berlari pergi. Jim yang menyadari segera mengejar mereka dan meninggalkan Julie sendiri yang masih memperhatikan patung tersebut. Sekarang dia baru sadar bahwa kain itu adalah kepunyaannya. Angin tiba-tiba bertiup dan di saat dia menoleh kembali ke rumah hantu, sosok hantu beneran ada dan duduk di atas rumahnya. Jim mengejar Robert dan Billy yang segera meninggalkan mereka dan tidak berhasil. Dia kembali ke tempat Julie berada dan mendapati Julie yang sudah duduk lemas di tanah. Jim lalu memapa Julie untuk mencari jalan keluar dari hutan. Sialnya lagi di sana ponsel tidak bisa menangkap sinyal. Jauh berjalan dan Julie merasa sudah kelelahan.
Walaupun tidak ada sinyal, Jim masih terus berusaha menghubungi Gogo untuk mengirim pesan setidaknya voicemail. Selagi Jim sibuk, Julie merasa mendengar ada sesuatu di belakangnya dan di matanya. Dia melihat seekor gajah besar yang ditunggangi seorang pria, tapi itu cuma halusinasinya saja. Sampailah mereka di sebuah jalan dan Julie mulai lagi merasa mendengar ada suara aneh. Saat itu bertepatan dengan ponsel Jim yang berdering. Jim segera meminta Gogo untuk menjemputnya sedangkan Julie terlihat sangat ketakutan. Akhirnya Gogo datang juga. Dilihat dari ekspresinya, Gogo sepertinya mencemaskan sesuatu dan berkata tidak baik tinggal di sini dan mereka pun segera pergi. Di dalam mobil, Jim berpikir pasti kedua pria itu meracuni Julie. Gogo berkata mereka akan pergi ke desa tempat di mana dia berasal ketimbang ke rumah sakit yang letaknya sangat jauh. Sampailah mereka di sebuah rumah penduduk dan Julie langsung ditangani oleh dua mama ini. Jim masih ribut dengan menanyakan apa yang bisa dia bantu dan Gogo menyuruhnya diam karena roh-roh sedang mendengarkan. Pelan-pelan mulut Julie dibuka dan di dalamnya terlihat ada sebuah mata yang membuat si mama kaget dan heboh sambil berkata watabe. Jim yang tidak mengerti bahasa mereka bingung apa yang terjadi. Gogo mengajak Jim keluar dan menceritakan sebuah kisah di desa itu. Dulu ada seorang perempuan Jepang yang meninggalkan rumah dan keluarganya untuk menikah dengan pria Thailand. Suatu hari, pria itu ketahuan berselingkuh dengan seorang pelayan muda. Perempuan itu sangat marah dan membakar rumah yang tujuannya untuk mati bersama. Tapi takdir berkata lain. Suami dan selingkuhannya berhasil keluar dari rumah dan selamat sedangkan dia tidak. Akhirnya dia mati terbakar sendiri dan hantu yang menderita itu disebut watabe. Menurut kepercayaan, watabe ini menghuni rumah-rumah kecil yang ada di hutan dan sampai sekarang pun katanya dia tidak suka dengan wanita cantik, apalagi yang mengambil sesuatu dari rumahnya. Tidak ada yang bisa lolos dari watabe jika dia sudah mendatangi seseorang dan akan membawa jiwanya ke dunia hantu selamanya. Dari jauh, akhirnya anak-anak membawa biksu dan Jim menganggap hal ini konyol, sedangkan dia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Julie didoakan dan dipakaikan gelang yang sudah didoakan. Biksu terus mendoakan sepanjang malam dan mencipratkan air suci. Setelah itu lampu lilin padam dan Julie pun sadar tapi orang-orang tidak ada di sampingnya. Kelampu seakan tersedot keluar. Ada sosok hantu perempuan yang memakai kelampu berjalan ke arahnya, lalu menghilang. Nah, adegan yang tadi itu hanya bagian dari mimpinya, dan di saat Julie membuka mata, biksu dan yang lainnya masih terus mendoakannya di sana. Paginya, biksu berjalan pergi karena Julie sudah baikan. Setelah itu mereka diantar kembali ke hotel. Di hotel, Julie menceritakan tentang mimpinya yang melihat seorang wanita yang menginginkan jiwanya, yang terlihat sangat marah dengan wajah yang penuh luka bakar. Di koridor, Jim menemukan kain Julie yang tercantel di rak cleaning service yang artinya sisa kain itu dibuang oleh kedua pria tak bertanggung jawab tersebut. Jim kesal dan berencana melaporkan ini kepada polisi, tapi Julie mencegahnya. Di kamar, Julie melepas gelang jimatnya dan dia kaget melihat hantu itu berada di belakang Jim. Dia merasa terganggu dan mengatakan membutuhkan obat aspirin. Jim yang akan membelikan obat tersebut. Di bawah, dia menanyakan tentang Robert dan Billy, tapi resepsionis berkata mereka punya 3 tamu Inggris yang sudah check out pagi ini. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kembali ke kamar. Julie yang sedang berendam kaget mendengar suara dari luar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah itu, dia beranjak dan memeriksa hasil jepretannya. Pas di rumah hantu, dia memperbesar gambar dan anehnya, setelah itu foto tersebut berubah menjadi gambar seperti dia saat ini. Dia memperbesar gambar lagi dan terlihat ada sosok hantu yang nongol di sampingnya. Lampu konslet dan akhirnya padam. Tidak hanya di kamarnya, bahkan satu koridor. Lebih sialnya lagi, pintu kamar tertutup dan otomatis terkunci sendiri. Julie terus berjalan sambil menyenter sana-sini dan sekilas ada yang lewat di belakangnya. Tiba-tiba situasi di sana berubah menjadi tempat lain yang asing. Dari jauh, Julie melihat ada cahaya dan berjalan ke sana. Ternyata di tempat itu sedang terjadi kebakaran dan ada wajah setan yang muncul sekilas. Julie yang masih terjebak di tempat aneh semakin bingung dan takut ditambah senternya yang tiba-tiba padam. Dengan panik, dia berusaha menyalakan kembali dan berhasil. Senter menyala tapi ketakutannya semakin bertambah di mana sekarang dia menyenter ada sesosok hantu yang jongkok memakai baju putih. Saat-saat begitu senter konslet lagi dan setelah dipaksa nyala,
Hantu perempuan itu sudah berdiri dekat sekali dengan memperlihatkan wajah yang hancur. Julie syok dan dia dibawa kembali ke dunia nyata yang posisinya masih di luar kamar dengan perasaan yang sangat ketakutan. Dua ibu-ibu cleaning service melihat lalu mendatanginya, tapi Julie benar-benar sangat ketakutan dan berteriak saat disentuh. Jim kebetulan sudah kembali dan mencoba menenangkannya. Akhirnya Julie dibawa ke rumah sakit, tapi yang dilihatnya, dia seakan melewati lorong rumah sakit menakutkan yang dipenuhi hantu. Dokter mengatakan kepada Jim secara klinis Julie baik-baik saja, tapi tingkahnya mengatakan sebaliknya. Kondisi ini sama dengan pasiennya beberapa waktu yang lalu, yang juga berkebangsaan Inggris. Kabarnya dia ditemani dua orang pria dan mereka sangat ingin segera kembali ke negara asal. Siapa lagi kalau bukan para begundal itu yang dimaksud? Di saat dokter memeriksa Julie tadi, dia melihat penampakan hantu yang nempel di dinding. Setelah itu dia diberikan suntikan penenang, sedangkan Jim menelpon Gogo untuk menemuinya di rumah sakit. Setelah memakaikan kembali cincin pertunangan mereka di jari Julie, dia berjalan keluar dan meminta Gogo mengantarnya ke bandara. Sesampainya di bandara, dia berpesan agar Gogo jangan kemana-mana, sedangkan dia akan masuk untuk mencari Billy dan Robert. Nasib ternyata masih berpihak di mana Jim melihat Billy dari kejauhan. Akhirnya bertemu juga mereka. Robert tidak merasa berbuat salah sedikit pun dan akhirnya mereka berantem. Dengan gampang Jim dikalahkan dan Billy lalu memberikan dia sebuah kartu nama dan menyuruhnya untuk menemui seseorang yang bernama Reno. Jika beruntung dia mempunyai waktu hanya 36 jam dari sekarang. Tanpa membuang waktu, Jim pun meminta Gogo untuk mengantarnya ke alamat yang dimaksud. Di sebuah gedung terbengkalai yang ternyata ada penghuni. Di dalam itu disulap seperti pub kecil dengan orang-orang nyentrik yang melekat dengan dunia hitam. Akhirnya ketemu juga mereka dengan orang yang bernama Reno. Intinya Reno berkata Julie sudah dikutuk dan satu-satunya cara adalah mendapatkan orang sebagai pengganti untuk mentransfer roh. Kembali ke Julie. Dia terbangun dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat dan di jendela kaca, hantu itu muncul lagi. Julie mulai ketakutan melihat gerakan pintu yang seakan ada orang yang ingin memaksa masuk. Sekarang rambut-rambut seperti merambat masuk lewat celah pintu dan hantu nenek-nenek itu sudah muncul di dalam juga semakin mendekatinya. Jim datang tepat waktu dan berteriak memanggil suster. Julie kembali disuntik obat penenang dan Jim segera mencari korban lain dengan berpura-pura ngobrol dengan orang yang baru ditemuinya. Diam-diam dia mengambil kain kepunyaan gadis itu yang ditaruh di meja. Setelah bersenang-senang, Jim ternyata mengembalikan kain gadis itu sambil berkata dia tidak bisa. Dia kembali ke rumah sakit dan mengajak Julie untuk segera pergi. Sebelumnya dia mencuri beberapa obat bius dan jarum suntik. Di depan Gogo sudah menunggu mereka dan setelah itu Jim kembali menemui Reno. Dia mengincar pistol pengawal dan berhasil mendapatkannya. Jim mengancam Reno untuk memberitahu cara lainnya. Reno berkata hanya itu yang dia tahu, dan jika memang Jim kekeh ingin tahu cara lainnya, mungkin dia bisa membantunya untuk menemukan mereka dengan dukun lain yang mungkin harganya akan mahal. Jim hanya mempunyai sisa 1 hari lagi jika ingin membebaskan Julie dari roh tersebut. Reno pun dipaksa masuk ke dalam mobil dan mereka segera berkendara menuju tempat dukun yang dimaksud. Di dalam mobil, Reno bahkan dilarang untuk ngomong sama Julie. Reno merasa ini agak berlebihan di mana sebenarnya tingkah Jim dianggap konyol yang mengacungkan pistol ke arahnya hanya untuk urusan sepele. Julie sudah tidak tahan dan meminta Jim untuk menghabisinya. Tentu saja Jim tidak sanggup dan tidak akan pernah mau. Sewaktu Julie bersandar di kaca jendela, hantu itu tiba-tiba muncul yang membuat Julie syok dan kejang-kejang. Jim lalu segera menusukkan obat penenang dan dia pun tertidur setelahnya. Seakan sial yang tidak berkesudahan. Di depan jalan ada kecelakaan yang memblok jalan. Mereka semua turun untuk melihat kecelakaan itu dan meninggalkan Julie sendirian di mobil. Julie yang sudah bangun dari tidurnya berhalusinasi lagi melihat mayat itu bergerak duduk dari posisi baring dan melihat ke arahnya. Mayat lainnya mengetuk kaca mobil yang membuat Julie segera keluar dari mobil di mana yang lainnya masih berdiskusi langkah apa yang harus diambil. Julie berlari masuk ke hutan dan kembali ke tempat di mana terdapat banyak rumah hantu. Hantu itu lagi-lagi muncul di belakangnya dan teriakan Julie akhirnya menarik perhatian ketiga pria ini. Sewaktu mereka bertiga sampai di lokasi, Julie terlihat aneh dan kejang-kejang.
Kemudian tiba-tiba ada api di sekelilingnya dan dia pun pingsan. Waktu semakin mepet dan mereka pun sampai di sebuah gubuk. Reno masuk berbicara pada pria penghuni gubuk dan setelah itu dia mengajak yang lainnya menyeberang untuk menemui sang dukun. Di tengah perjalanan, perahu rusak. Di tempat itu sebenarnya sangat angker di mana penduduk lokal saja sangat menghindarinya. Julie yang pingsan tiba-tiba bangun dan melihat setan itu muncul dari dalam air dan mengulurkan tangannya ke Julie. Julie pun menggenggam tangan hantu itu dan beruntungnya, perahu itu sudah selesai diperbaiki yang secara otomatis menarik tangannya. Tapi sebenarnya itu terjadi di dunia roh sedangkan Julie sendiri masih tampak tidak sadarkan diri. Sampailah mereka di tempat dukun dan Reno memilih untuk menunggu di luar. Di sana, Gogo berperan sebagai translator. Awalnya dukun berkata dia tidak bisa membantu karena itu semua adalah kesalahan Julie, tapi Jim berkata dia akan melakukan apapun dengan alasan sangat mencintai Julie. Karena itulah dukun berkata dia harus melepas apapun yang sangat berharga baginya yang membuat hantu itu terus mengikuti Julie. Akhirnya Jim melepaskan cincin pertunangan mereka. Ternyata itu saja tidak cukup dan membutuhkan bagian tubuh Jim karena Watabe membutuhkan daging dan darah. Jim tidak bersedia dan mengatakan harusnya cincin saja cukup karena itu lambang dari ikatan hubungan mereka. Katanya sih bersedia melakukan apapun, tapi kenyataannya seujung jari pun tidak berani. Piye to Jim? Tapi apapun itu, dukun mencoba melakukan ritual. Julie mulai bereaksi dan badannya pun terangkat. Di dunia roh, hantu itu beringas dan akhirnya hangus terbakar. Dukun pun sudah kehabisan tenaga. Semua orang berpikir ini sudah berakhir, tapi kenyataan si hantu malah muncul lagi dan menyerang anak buah sang dukun. Gogo menarik Jim untuk masuk ke lingkaran di mana hantu tidak bisa menyentuh mereka di sana. Sekarang dia mendekati Julie dan di saat Gogo ingin mendapatkan pisau di lantai, hantu itu menahannya. Gogo akhirnya mendapatkan pisau itu dan melempar ke arah Jim sambil berkata, "Potong jarimu." Jim melakukan itu dan si dukun yang pingsan lalu tersadar kembali. Gogo lalu mengambil jari itu dan memberikannya ke dukun. "Nah, kena kau sekarang ya." Dukun melanjutkan ritual dan si hantu yang mencoba kabur langsung terpental. Julie akhirnya sadar dan terbebas dari hantu itu. Keluar-keluar si Reno berkata, "Nah, ini baru terlihat keren. Bukan kayak tadi gaya-gayaan pakai pistol padahal orang gak ngapa-ngapain." Mereka akhirnya kembali ke negara mereka dan Gogo melanjutkan pekerjaannya sebagai tour guide. Setelah itu tetap saja ada yang tertarik dengan rumah hantu dan tamat. Jangan pernah menyerah, hari ini terasa berat, besok mungkin akan lebih buruk tapi lusanya akan kembali cerah. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini, jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!